puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas nikmatnya kita bisa melakukan kegiatan seperti saat ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang terhormat Ibu Dr. Sari Hadayati MPD selaku dosen pengempu mata kuliah Bahasa Indonesia. Nah, sini kami akan memaparkan materi mengenai kutipan, catatan kaki, dan daftar pustaka yang kami harap dapat bermanfaat untuk kita semua. Nah, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak tahu, maka perkenalkan, nama saya Asmir Dahamka dari kelompok 7 yang akan menjadi moderator pada kelompok 6. Dan adapun rekan-rekan saya yaitu kelompok 6. Langsung saja saya persilahkan kepada kelompok 6 untuk memaparkan materinya. Kepada pemateri pertama, Rizky Nur Anissa, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya. Jadi, materi pertama yaitu pengutipan dalam karya ilmiah. Nah, apa sih itu pengutipan dalam karya ilmiah? Nah, pengutipan adalah kegiatan mengambil sebagian pendapat, ide, teori maupun data atau temuan dari karya orang lain. Nah, apa sih tujuan hal tersebut? Yang pertama adalah untuk memberikan dasar teoritis bagi argumen atau analisis. Dan yang kedua adalah untuk menghindari tuduhan adanya plagiarisme. Dan yang ketiga adalah untuk menunjukkan kredibilitas penulis melalui rujukan ilmiah. Nah, ada beberapa jenis-jenis pengutipan. Yang pertama adalah kutipan langsung. Contohnya seperti tak dalam tanda kutip, bahasa merupakan alat komunikasi yang paling efektif dalam menyampaikan pikiran dan juga perasaan manusia. Nah, dalam kurung nama penulis, koma tahun terbit, koma halaman. Contohnya seperti halaman 13, terus tutup kurung. Nah, itu adalah yang pertama. Yang kedua adalah pengutipan tidak langsung. Contohnya, menurut Kair, tahun 2003 dalam kurung, bahasa berfungsi sebagai sarana utama manusia untuk menyampaikan pikiran dan perasaannya secara efektif kepada orang lain. Jadi, perbedaan pengutipan secara langsung dan tidak langsung ada pada tata cara penulisannya. Jadi, itu saja dari saya pemateri pertama. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Selanjutnya, pemateri kedua, Sri Utami. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya atas nama Sri Utami sebagai presentator kedua. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang daftar pustaka. Nah, langsung saja. Daftar pustaka adalah bagian akhir dari karya ilmiah yang berisi kumpulan sumber rujukan yang digunakan oleh penulis selama proses penyusunan karya ilmiah, baik berupa buku, artikel, jurnal, proceeding, laporan penelitian, maupun sumber daring yang dapat dipercaya. Nah, adapun fungsi daftar pustaka, yang pertama yaitu sebagai bukti integritas, menunjukkan bahwa tulisan dibuat secara jujur berdasarkan sumber yang jelas, bukan karangan sendiri. Yang kedua, sebagai bentuk penghargaan, menghargai penulis atau pihak lain yang karyanya digunakan sebagai referensi. Yang ketiga, menghindari plagiarisme. Dengan mencantumkan sumber, penulis terhindar dari tuduhan menyalin karya orang lain tanpa izin. Yang keempat, memudahkan pembaca. Pembaca dapat mencari dan mempelajari sumber asli atau memahami materi lebih dalam. Dan yang terakhir, syarat akademis. Daftar pustaka merupakan bagian wajib dalam karya ilmiah seperti makalah, skripsi, atau laporan penelitian. Nah, itulah tadi ada 5 poin mengenai fungsi daftar pustaka. Selanjutnya yaitu unsur-unsur daftar pustaka. Nah, unsur utama daftar pustaka yang pertama adalah nama pengarang. Nama pengarang adalah orang yang menulis buku atau karya yang dijadikan sebagai rujukan.
Cara penulisannya yakni ditulis terbalik. Nama belakang lebih dulu ditulis, kemudian diikuti tanda baca koma, lalu nama depan. Tidak ditulis gelar akademiknya. Contohnya, Abdul Khair menjadi Khair, Abdul. Nah, yang kedua yaitu tahun terbit. Tahun terbit menunjukkan kapan buku atau karya tersebut diterbitkan. Cara penulisannya ditulis setelah nama pengarang, diikuti tanda titik, kemudian diakhiri dengan tanda titik pula. Contohnya, Khair, Abdul, 2025. Nah, yang ketiga yaitu judul buku. Judul buku adalah nama karya yang digunakan sebagai sumber. Tata cara penulisannya ditulis miring atau italik atau digaris bawahi. Yang kedua, huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital. Yang ketiga, ditulis setelah tahun terbit. Contohnya yaitu metodologi penelitian pendidikan. Nah, dapat kita lihat dari contohnya bahwa penulisan judul buku atau artikel itu harus dimiringkan dan diawali setiap katanya dengan huruf kapital. Yang keempat yaitu nama penerbit. Nama penerbit adalah lembaga atau perusahaan yang menerbitkan karya ilmiah. Cara penulisannya ditulis setelah tempat terbit titik diakhiri dengan tanda titik. Contohnya, Gramedia Pustaka titik. Yang kelima adalah tempat terbit. Tempat terbit adalah kota tempat karya tersebut diterbitkan. Cara penulisannya ditulis setelah judul buku diakhiri dengan tanda titik 2. Seperti contoh Jakarta titik 2. Jadi, kelima poin tersebut merupakan unsur utama dalam daftar pustaka. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Pemateri ketiga, Muhammad Ikram Nur. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Ikram Nur sebagai pemateri ketiga. Materi yang akan saya bawakan adalah cara penulisan daftar pustaka. Adapun cara penulisan daftar pustaka yaitu yang pertama, ketika kita menulis daftar pustaka dari buku. Susunannya yaitu nama pengarang. Nama pengarang ini ditulis terbalik. Nama belakang lebih dulu, kemudian diikuti tanda koma. Kemudian nama depan dan gelar akademik tidak dituliskan. Kemudian diikuti tanda titik. Setelah itu tahun diikuti tanda titik, judul buku diikuti tanda titik. Tapi judul buku ini dicetak miring atau dimiringkan. Kemudian tempat terbit diikuti tanda titik 2. Kemudian penerbit buku diakhiri dengan tanda titik. Seperti contoh yaitu Khair, Abdul titik. Nah, Khair ini merupakan nama belakang dari nama pengarang tersebut. Kemudian nama depannya yaitu Abdul diikuti tanda titik. Kemudian tahun 2025 titik, metode penelitian pendidikan. Judul buku ini dicetak miring atau dimiringkan. Kemudian tempat terbit yaitu Jakarta, diikuti tanda titik 2. Dan yang terakhir adalah penerbit buku yaitu Gramedia Pustaka Utama. Adapun cara penulisan yang kedua dari artikel jurnal ilmiah. Nah, yang pertama adalah nama pengarang, ditulis seperti contoh susunan tadi pada penulisan daftar pustaka dari buku. Terus diikuti tanda titik, kemudian tahun titik, judul artikel titik, nama jurnal. Nah, nama jurnal ini dicetak miring atau dimiringkan. Kemudian diikuti tanda koma. Selanjutnya adalah volume atau nomor. Dan yang terakhir adalah halaman-halaman. Adapun contohnya yaitu
Khair, Abdul, diikuti tanda titik. Kemudian tahun 2025 titik. Adapun judul artikelnya yaitu pengalaman buruk anak tentang perilaku komunikasinya titik. Dan nama jurnal yang ditulis dengan cetak miring atau dimiringkan. Terus volume atau nomor volume 14 nomor 2 halaman 110 sampai 140. Kemudian yang ketiga, penulisan atau susunan daftar pustaka sumber dari internet. Yang pertama, nama penulis atau lembaga. Kemudian tahun penulis, tanggal dan bulan diikuti tanda titik. Kemudian judul diikuti tanda titik. Tapi judulnya di sini perlu kita ingat, harus dimiringkan atau dicetak miring. Kemudian diikuti tanda titik. Dan tanggal aksesnya, tautan websitenya, titik. Adapun contohnya yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Ini merupakan nama lembaganya, titik. Kemudian tahun 2021, tanggal 12 bulan Agustus. Kemudian adapun judulnya yaitu Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, diikuti tanda titik. Selanjutnya tanggal aksesnya, yaitu diakses pada tanggal 20 Agustus 2021, dan jangan lupa tautan websitenya. Kemudian yang